Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sallallahu wasallam wa baraka ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana. Wa zidna 'ilman wa fahma ya arhamar rahimin. Kita teruskan pembacaan kitab Min Mujarrabatis Salihin fi Kashfi Kurabil Makrubin yang ditulis oleh Dr. Muhammad Adil Aziz Al-Kayali. Kita sampai pada pembacaan dan pengutipan beberapa kisah tentang tawassulnya manusia bahkan hewan dengan Nabi Muhammad SAW, baik Nabi Muhammad belum dilahirkan ke muka bumi ini hingga Rasulullah masih hidup, dan hingga nanti Rasulullah juga masih dibutuhkan oleh kita di saat kita di padang mahsyar membutuhkan kepada syafaatul uzma, syafaat beliau. Kita teruskan pembacaannya. Qala al-muallif hafizahullah, Dzakara Ibnu Nu'man fi kitabih Misbah adh-Dhalam bi sanadihi an Tamim ad-Dari. Ibnu Nu'man berkata dalam kitabnya Misbah adh-Dhalam dengan sanadnya dari sahabat Tamim ad-Dari. Qala, berkata sahabat Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu, kunna julusan, pada satu saat kami duduk-duduk bersama ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idh aqbala ba'irun yaghdu, kemudian tiba-tiba datanglah seekor unta. Ba'ir, anggap unta. Hatta waqafa ala hamati Rasulillah, hingga dia berdiri dan mendekati kepala hama, itu ya daerah kepala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faza'an, dengan keadaan yang seperti pucat ketakutan. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul berkata pada si seekor unta itu, ayyuhal ba'ir uskun, wahai unta diamlah. Fa in tuqsadiqan falaka sidquk, jika kamu jujur maka akibat baik dari kejujuranmu akan kamu dapatkan. Wa in taku kadziban fa alayka kadzibuk, jika kamu tidak jujur, ya maka ketidakjujuranmu itu juga akan berakibat buruk pada dirimu sendiri. Kemudian ma'anallah qad ammana a'idana wa laysa bikhaibin la idzulah. Karena Allah, kata Rasulullah, akan memberi keamanan pada orang yang meminta perlindungan padaku, dan Allah akan tidak mengecewakan orang yang akan meminta perlindungan padaku, kata Rasulullah. Qulna ya Rasulullah, kami para sahabat yang duduk di dekat Rasulullah berkata, ya Rasulullah, ma yaqulul ba'ir, apa yang dikatakan oleh unta itu? Qala, kemudian Rasulullah berkata, hamma ashabuhu binahrih wa aklih, orang-orang yang punya unta ini ingin menyembelihnya dan memakannya. Faharaba minhum, maka unta ini pergi dan lari dari mereka. Fastaghatha binabiyyikum, dan meminta tolong pada nabi kalian, ya ini minta tolong kepada saya Nabi Muhammad, kata Rasulullah. Fa bainama nahnu kadzalik id aqbala, ketika kami dalam posisi dan keadaan seperti itu, id aqbala ashabuhu yata'adaw, kemudian datanglah para yang si pemilik unta tadi, wa yata'adaw, dengan tergopoh-gopoh. Falamma ra'ahumul ba'ir ada ila hamati Rasulillah, setelah si unta ini melihat orang-orang yang mengejarnya telah datang, orang-orang yang akan menyembelihnya telah datang, maka si unta ini langsung mendekatkan dirinya kepada Rasulullah lagi, di dekat kepala Rasulullah. Faladha biha, seakan-akan unta ini meminta perlindungan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fagalu, maka berkatalah orang yang para pemilik unta ini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ba'iruna harab, kami seekor unta ini pergi dari kami, lari, minna mundu thalathata ayyam, pergi dari kami mungkin telah 3 hari.
falam nalgahu, dan kami tidak mendapatkan unta itu illa baina yadik, kecuali unta itu telah ada di dekat kamu wahai Rasulullah. Faqala Rasulullah, kemudian Rasulullah berkata sallallahu alaihi wasallam, yashkumur rasyikaya, unta ini mengadukan padaku dengan pengaduan yang sangat pahit sekali. Artinya benar-benar mengadu sesuatu yang sangat berat bagi unta ini, bagi seekor unta itu. Faqalu ya Rasulullah ma yaqul. Kemudian ashab, jadi yang pemilik unta itu, para pemilik unta itu berkata kepada Rasulullah, ma yaqul, apa yang diadukan unta ini? Qala, kemudian Rasulullah menjawab, ya tentunya ini adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Nabi Sulaiman bisa mengerti bahasa hewan, Rasulullah juga diberi oleh Allah mukjizat, kemampuan untuk bisa mengerti apa yang dikatakan oleh hewan. Yaqul, hewan itu berkata, kata Rasulullah, innahu rubbi fi baitikum. Rubbi, yaitu onta ini, seekor onta ini dirawat sebenarnya di rumah kalian. Wa kuntum tuhammiluna alaihi fis sayf, di masa-masa masa musim sayf ini, musim panas ya, musim panas. Di musim panas kamu membawa unta itu ila maudhi'il kala, pada tempat yang hijau, pada tempat rerumputan. Ofisita, dan di masa dingin, di musim dingin, idza rahaltum, jika kalian bepergian, ila maudhi'id dafa, kamu tempatkan unta ini di tempat yang daf, yaitu yang hangat, karena butuh kehangatan di musim dingin itu. Falamma kabura, dan setelah unta ini besar, istafhaltumuh, kamu jadikan unta ini sebagai pejantan. Artinya pejantan, menggagahi unta-unta betina yang lain agar punya anak gitu. Farazaqakumullahu bihi ibilan sa'imah, kemudian setelah itu oleh Allah kalian dirizkikan unta-unta yang lahir dari sebab digagahi oleh pejantan ini, ba'ir ini. Falamma adrakatuhu hadhihi sanatil khazbah, setelah unta ini telah sampai pada masa-masa sanatul khazbah, jadi masa tahun-tahun khazbah itu tahun-tahun kesuburan, artinya musim-musim subur. Hamamtum binahrihi, kemudian kalian sekarang ingin menyembelihnya, katanya. Jadi dirawat, dibesarkan unta ini, dan kemudian dijadikan pejantan sehingga menghasilkan anak-anak unta yang banyak. Kemudian di masa-masa sekarang yang masa subur ini kalian telah ingin menyembelihnya, wa akli lahmihi, dan ingin memakannya. Jadi ini ingin memakannya, wa akli lahmihi, hamamtum binahrihi wa akli lahmihi. Faqalu, kemudian para si pembeli unta itu berkata, qadarullah kana dzalika ya Rasulullah, inilah takdir Allah. Qadarullah atau qadarullah, ini adalah takdir Allah. Kana dzalika ya Rasulullah, itu sudah menjadi takdir dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu di mana unta ya memang nasibnya harus disembelih dan lain sebagainya begitu, dan dimakan begitu. Kemudian faqala Rasulullah bersabda, ma hadza jazaa'ul mamluk as-salih min mawalih. Bukan seperti ini kata Rasulullah, cara membalas atau memberi jasa pada cara balasan pada hewan yang kita miliki. As-salih min mawalih, pembalasan yang baik dari para pemiliknya. Ma hadza jazaa'ul mamluk as-salih min mawalih. Bukan seperti ini orang yang saleh yang memiliki apa yang ia kuasai, jadi unta yang ia miliki, bukan seperti itu cara membalasnya. Faqulu ya Rasulullah inna la nabi'uhu wa la nanhar. Kemudian para pemilik unta itu berkata, wahai Rasulullah, kita tidak akan menjualnya dan kita tidak akan menyembelihnya. Faqala Rasulullah, dan Rasulullah menjawab, kadzabtum wa qad istaghatha bikum falam tughithu. Kalian itu bohong.
Qad istaghatha bikum falam tughithu. Sebenarnya onta ini telah minta tolong pada kalian tapi kalian tidak menolongnya. Fa ana aula birrahmati minkum, maka akulah yang lebih berhak untuk merahmatinya, untuk berbelas kasih kepada onta ini minkum, daripada kalian. Fashtarahu a'tagah, kemudian Rasulullah membeli onta itu dan ia bebaskan dan ia lepaskan onta itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warawal Baihaqi, dan Imam Baihaqi juga meriwayatkan fi Dalaili, dalam kitab Ad-Dalail, an Atiyah bin Abi Sa'id, dari sahabat Atiyah bin Abi Sa'id, qala, berkata Atiyah bin Sa'id, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu ketika Rasulullah lewat sallallahu alaihi wasallam bidhabiyah. Bidhabiyah itu seperti apa ya? Seperti rusa atau kancil ya, rusa ya. Seperti rusa, bertemu dengan rusa, marbutah, dan rusa itu sedang diikat ila khaba, pada perkemahan seseorang, pada perkemahan satu kaum. Faqalat ya Rasulullah, kemudian kita dengar ini. Faqalat, kemudian si seekor dhabiyah, rusa ini saya garis bawah ya. Faqalat, berarti Rasulullah juga dikaruniai diberi mukjizat oleh Allah, mengerti terhadap bahasa hewan. Hewan itu berkata, artinya si rusa ini berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hullani hatta adhaba fa urdi'ah khashafi fa arda'a khashafi. Wahai Rasulullah, lepaskan aku hingga aku dapat pergi dan aku bisa menyusui anak-anakku. Artinya si rusa ini punya anak lah, punya bayi kecil. Tsumma arji'a faturbitani, kemudian aku akan kembali lagi ke sini Rasulullah, dan boleh engkau mengikat lagi aku dan seperti posisi semula. Artinya, saya mohon lepaskan wahai Rasul ikatan ini, saya mau pergi dulu sebentar, saya mau nyusui anak saya, dan saya akan kembali lagi setelah nyusui anak saya, dan ikatlah lagi saya di sini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu setelah itu berkata, sayyidu qaumin wa rabitatu qaumin. Kamu ini, jadi sama dengan berkata sayyidu qaumin, kamu ini hasil daripada buruan para kaum, artinya mereka berburu mendapatkan kamu. Warabitatu qaumin, dan diikat oleh kaum itu. Jadi kamu sudah dimiliki oleh kaum itu, oleh orang yang punya kemah ini, karena kamu adalah hewan buruan mereka. Qala, kemudian berkata ya, pencerita di sini, fa akhadha 'alaiha fa halifat lahu. Kemudian Rasulullah mengambilnya, fahalifat, dan si onta ini bersumpah lahu kepada Rasulullah. Artinya apa ya? Dia berjanji kepada Rasulullah untuk kembali lagi ya. Asalkan Rasulullah melepaskan tali yang mengikatnya, dia akan pergi dan akan kembali lagi. Fahallaha, kemudian Rasulullah melepaskan tali itu. Fama makatat illa qalilan, maka tidak lama-lama ia pergi, si seekor rusa ini, illa qalilan, kecuali dalam waktu sedikit, hatta ja'at, kemudian datanglah lagi si rusa ini. Artinya pergi tidak lama, datanglah si rusa ini, thumma nafadat wa qad nafadat ma fi dhar'iha, dan memang tampak di sini kantung susu si rusa ini habis, nafadat, telah habis. Mafidon iha, sesuatu yang ada di kantung susunya. Artinya benar-benar si rusa ini telah menyusui si bayinya itu. Farabataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah mengikatnya kembali. Diikatlah lagi si seekor rusa ini yang telah menyusui anaknya. Tsumma ata khaba'a ashabiha, kemudian Rasulullah mendatangi si para pemilik kemah itu. Fastauhabaha, kemudian Rasulullah memintanya untuk dihibahkan, untuk diberikan kepada Rasulullah, minhum, dari mereka. Fawahabuha lahu,
Kemudian para kaum yang punya apa itu kemah itu, yang punya perkemahan itu memberikannya kepada Rasulullah, menghibahkannya kepada Rasulullah. Jadi rusa betina ini dihibahkan kepada Rasul yang telah mereka dapatkan dari hasil buruan. Fahallaha thumma qala. Kemudian setelah diberikan kepada Rasulullah, Rasulullah bukan mengambilnya dan menyembelihnya atau memakannya, tapi Rasulullah melepaskannya. Thumma qala Rasulullah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Lau alimatil bahaim minal maut." Seandainya hewan-hewan ini mengerti dan tahu minal maut, dari kematian, ma ta'lamun, apa yang kalian ketahui, ma akaltum saminan abadan, kalian tidak akan memakan, maka niscaya kalian tidak akan memakan samin atau gajinya abadan, selamanya. Jadi seandainya apa yang diketahui oleh hewan ini dari kematian, apa yang kau ketahui, jadi pedihnya, sakitnya kematian, seandainya dia mengetahuinya seperti yang kau ketahui, ma'akaltum saminan, maka kalian tidak akan memakan gaji daripada hewan tadi. Wa qala Dr. Muhammad Said. Jadi jelas ya. Jadi dalam dua kutipan ini jelas Rasulullah bukan hanya dibutuhkan oleh manusia yang berakal, bahkan makhluk pun ladha wastaghatha wa tawassala wa talaba minhu al-ighathah. Jadi bukan hanya manusia yang meminta pertolongan kepada Rasulullah, hewan pun minta pertolongan kepada Rasulullah. Wa qala Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti rahmatullah alaih. Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti di sini dikutip pernyataannya oleh penulis kitab ini, yaitu Dr. Muhammad Adil Azizah Kayali. Katanya Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti rahimahullah ta'ala rahmatal abrar, wa idza alimta anna tabarruka bi syai'in innama huwa talabul khair. Jika engkau telah tahu bahwa tujuan daripada bertabarruk pada sesuatu barang atau satu perkara, satu benda, innama huwa talabul khair, tujuannya tidak lain hanyalah ingin mencari kebaikan, biwasitatihi, dengan perantara benda itu, wawasilatihi, dan perantara benda itu, alimta, maka engkau akan tahu anna tawassul bi atharin nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya bertawassul, mencari perantara dengan peninggalan Rasulullah, barang-barang yang ditinggalkan Rasulullah, amrun mandub ilaih, adalah suatu yang disunnahkan, wa masyru', dan juga disyariatkan, fadlan an tawassul bidati syarifah, lebih-lebih jika kita bertawassul dengan zat Rasulullah. Barang-barang yang ditinggalkan dan benda yang ditinggalkan Rasulullah saja itu sangat dianjurkan untuk dibuat tawassul, apalagi diri Rasulullah. Walaysa thammata farqun baina an yakuna dzalika fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam aw ba'da wafatihi. Dari itulah tidak ada perbedaan di antara bertawassul di saat Rasulullah hidup dan bertawassul di saat Rasulullah telah wafat. Fa atharun nabi fadlatu la tattasif bil hayya mutlaqan. Ingat, peninggalan benda-benda peninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa fudulatuhu, dan sisa-sisa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuttasaf bil hayya mutlaqan, tidak disifati hidup sama sekali. Baskom Rasulullah kan benda mati, boleh bertabarruk, apalagi bertabarruk dengan Rasulullah. Hidup dan mati pun tidak ada perbedaannya. Sawa'un ta'allaqat tabarruku wa tawassulu biha fi hayati aw ba'da mamati. Sama saja tabarruk itu dan tawassul itu dengan apa yang ditinggalkan Rasulullah, baik di hidupnya Rasulullah atau setelah wafatnya Rasulullah, tidak ada perbedaan. Kama thabata dzalika fi sahih al-Bukhari, seperti yang telah ditetapkan dan tetap dalam hadis Imam Bukhari, fi bab syaibin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam bab syaibin Nabi, yaitu uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah juga pernah di rambutnya diperebutkan, air wudunya diperebutkan oleh para sahabat. Tidak masalah baik Rasulullah itu hidup atau mati. Kenapa?
Apa yang berhubungan dengan Rasulullah, baik itu rambut Rasulullah dan barang yang dipakai Rasulullah, itu kan benda mati, boleh bertabarruk. Apalagi jadi analogi apa ya, analogi yang lebih aulawiyah, jadi lebih jadi ala babil aula zat Rasulullah, kita diri Rasulullah, kita bisa untuk bertawassul dengan diri Rasulullah. Karena apa? Peninggalan dan sisa-sisa Rasulullah saja memang dianjurkan untuk dibuat tawassul dan perantara bertabarruk, mengharapkan kebaikan dengan perantara peninggalan Rasulullah itu tadi. Apalagi kita bertawassul dengan Rasulullah, tentunya itu sangat dianjurkan sekali. Mungkin demikian dalam pertemuan keempat ini, dalam pertemuan yang kelima ya. Kelima ini untuk lebih singkatnya, semoga bermanfaat. Dukung terus kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.